Pagi Bu Grace. Halo, Bu, aku live sebentar, nanti aku balik lagi, ada pasien yang telepon. Bentar ya. Aku balik lagi nanti, bentar ya. Hai Desi. Nih, giniin. Oke. Halo, Julia. Hai juga. Kangen. Salam sehat ya semua. Halo Bu Desi. Mbak Esther. Halo. Pagi Bu Esther. Yati. Halo semua Winda. Ya. Kornya lupa. Lili. Sehat selalu. Welcome Kesiani, Lili, Bu Hani nih. Ada Bu Lilis ya, kita berempat ya. Teman-teman, kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini ya. Untuk teman-teman yang belum speakernya belum di-mute, tolong di-mute. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ini adalah kerinduan daripada pemazmur untuk menyembah Tuhan. Biarlah kita juga memiliki hati yang ingin menyembah kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti
Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah hati kami seperti pemazmur yang ingin merindukan Engkau di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, mungkin ada kekhawatiran, ada kesibukan yang membuat kami tidak menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Tapi Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan hati kami, memiliki kerinduan yang dalam seperti pemazmur yang ingin menyembah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong sehingga kiranya jaringan internet yang kami pakai boleh lancar, sehingga itu boleh membuat kami juga boleh menyembah dan beribadah kepada Tuhan dengan tidak ada halangan apapun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan renungan dari Ibu Evangelis Esther Wistarsa. Oke, selamat pagi ibu-ibu semua. Shalom. Kita akan mulai, saya share screen ya. Sudah kelihatan ibu-ibu, sudah ya? Oke. Jadi tema kita hari ini adalah hemat atau pelit. Wah, ini tema yang menarik dan tema yang cocok dengan kondisi kita saat ini ya. Ini saya pilih gambar ini menunjukkan bagaimana ya hati kita bergejolak di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, naik turun, dan perekonomian juga naik turun. Mungkin sebagian orang mengatakan turun terus, Bu Esther, bukan naik turun gitu ya. Nah, itu tantangan kita di hari ini ya. Nah, biarlah Tuhan menolong kita melalui tema ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, jamalah hati kami, jamalah pikiran kami, supaya pikiran dan hati kami boleh tertuju dan boleh diarahkan semakin sesuai dengan pikiran dan hati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, Tuhan, yang tidak mudah, khususnya di pandemi ini. Ada banyak tantangan setiap hari, khususnya kami wanita, Tuhan, yang Kau percayakan untuk mengelola juga keuangan bagi keluarga kami. Tuhan, tolonglah berikan hikmat pada kami, berikan hati yang mencintai Engkau lebih daripada mencintai yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini, di dalam nama-Mu kami memohonnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai. Ibu-ibu, mari kita mulai dengan gambar ini ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana pergumulan keseharian wanita di tengah-tengah masa pandemi ya. Kalau kita punya anak ya, mungkin anak-anak itu juga ya ada yang bercanda, ada yang bertengkar ya. Mungkin kita juga memikirkan banyak hal sampai ya anak-anak kadang-kadang di waktu tertentu bisa terbengkalai ya karena kita tanggung jawabnya banyak ya. Atau seperti yang di bawah, yang di kiri bawah ini, anak kita masih kecil, nah kita ini juga jadi istri, juga jadi mama, juga jadi guru sekarang ya di rumah ya. Ya, mikirkan anak-anak ini bisa nggak ini sekolahnya ini jadi online begini ya. Kemudian yang atas kita juga perlu memikirkan bagaimana kita belanja, apakah kita borong semuanya ya, ataukah uang kita kelola, seperti apa kita mengelolanya, kita juga memikirkannya.
Dan yang bawah ini mewakili jikalau kita ini menjadi seorang yang harus bekerja di luar. Ya, dengan cemas-cemas juga, tapi kita harus keluar maupun bagaimanapun juga kita harus keluar, kita harus bekerja, dan kemudian kita kembali ke rumah, kita juga harus tetap kerja nih di rumah ya, dengan anak kita dan sebagainya. Nah, ibu-ibu di tengah pergumulan seperti ini tidak lepas dari tema kita ya, yaitu bagaimana kita mengatur keuangan kita. Ada banyak area itu kita yang mengaturnya, wanita yang mengaturnya. Nah, bagaimana kita dengan uang? Ini ada satu kalimat yang sering terucap di masyarakat seperti ini, ibu-ibu ya. Uang memang bukan segalanya katanya ya. Tetapi segalanya butuh uang, Bu Esther. Gitu. Uang bukan segalanya, tapi gimana Bu Esther? Segalanya butuh uang loh Bu. Lalu cerita ya. Dari A sampai Z ya, saya manggut-manggut karena itu memang betul ya. Anak perlu sepatu, anak perlu buku, dan sebagainya, genteng bocor ya. Semuanya katanya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bagaimana ini ya? Nah, ini topik kita menjadi penting ya. Hemat atau pelitkah aku sih? Ya, kita mau melihat diri kita ibu-ibu berdasarkan panduan dari firman Tuhan tentu saja ya. Bagaimana kita membedakannya ya? Nah, ternyata menarik kalau kita itu bercermin dari Alkitab, kita bisa katakan bahwa ternyata masalahnya itu bukan sekedar bagaimana mengatur uang ya. Walaupun mengatur uang itu kita juga perlu belajar ya. Perlu belajar bagaimana mengatur uang, bagaimana pos-pos keuangan utama kita itu perlu diperhatikan, mana yang memang harus kita dahulukan, mana yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan ya, budget tertentu dan sebagainya. Tapi ternyata Alkitab menelusuri, menyoroti masalah ini lebih dalam ibu-ibu ya. Lebih dalam dari sekedar mengatur uang. Nah, apa itu? Bukan hanya sekedar mengatur uang, tetapi ternyata masalahnya terletak pada hati, ya, pada hati. Nah, kita membaca dari Matius 6 ayat 21, nanti ibu-ibu baca dengan lebih lengkap perikop itu, ya. Dikatakan karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wah, luar biasa ya, hati kita ada di mana nih ibu-ibu ya? Di mana nih hati kita ya? Ternyata hati dan harta itu sama loh tempatnya gitu. Ya. Jadi hati kita di mana, harta kita di situ. Harta kita di mana, hati kita di situ. Ya kan? Kita sukanya misalnya cabai. Banyak ibu-ibu suka cabai kan? Hatinya terus dicabai kan? Cabai melangit, harganya sampai tidak seperti cabai katanya. Wah, tetap beli Bu Esther, yang lain nggak dibeli ayam, nggak dibeli, ya kan? Daging nggak usah beli dulu, tapi cabai tetap beli. Aduh, hatinya dicabai ya, mungkin ya ini ibu-ibu ya. Wow ya, suami keleng-keleng, cabai mahal pun dibeli ya. Nah, itu hati kita ya. Dan dikatakan di ayat 24 ini di perikop yang sama ya. Ternyata masalah hati itu akan ada kaitannya dengan masalah tuan. Tuan di hati kita ya. Tuan itu kan apa yang paling penting gitu ibu-ibu di dalam hati kita ya. Dikatakan tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya iyalah ya, pusing lah ya. Makanya ibu-ibu bergereja juga satu aja kan, ya kan? Nah, kadang GKI, kadang gereja lain, kadang apa? Nah, pusing ya, pusing. Satu ya. Nah, Tuhan itu di dalam hal ini Alkitab mengatakan Tuhan atau Mamon. Nah, Mamon itu menunjuk kepada harta, menunjuk kepada uang, ya. Nah, kita mau mengabdi ini kepada siapa? Hati kita kepada siapa ini? Kepada Tuhan atau kepada uang, gitu. Nah, itu yang menjadi harta kita, ibu-ibu ya. Jadi walaupun kita tuh belajar manajemen keuangan ya, bagaimana ngatur uang gitu ya. Saya punya contoh praktis dan benar-benar terjadi nih. Seorang yang pintar sekali menguasai bagaimana manajemen keuangan. Dia belajar itu memang ya.
Tapi ternyata hatinya itu memang hatinya di uang. Dia bisa ngatur uang sebenarnya, tapi hatinya itu di uang, Ibu-ibu, ya, bukan di Tuhan. Nah, ternyata tetap jadi masalah, ya. Jadi masalah utama hemat dan pelit menurut Alkitab bukan hanya sekedar mengatur uang itu bagaimana, tetapi pusat hati kita itu terletak di mana, ya. Maka kita akan lihat berikutnya. Saya punya 7 poin, ya, banyak juga ya 7 poinnya supaya lengkap, Ibu-ibu, ya, supaya lengkap. Nah, kita masuk ke poin pertama nih. Poin pertama kita adalah landasan utamanya dulu, Ibu-ibu, ya. Landasannya apa? Nah, tadi kita sudah lihat ya di ayatnya tadi. Tuannya itu siapa? Tuannya itu Kristus atau Mamon tadi, gitu. Mana nih yang paling utama di dalam hati dan pikiran kita? Jadi bukan semata-mata tentang uang atau harta, tapi masalahnya prioritas. Nah, siapa ini yang paling utama dalam hidup kita? Prioritas itu Kristus atau uang, ya. Walaupun tadi dikatakan uang itu perlu loh Bu Esther. Ya, saya juga perlu uang, ya. Perlu uang, makanya saya tetap juga masih bekerja. Tapi prioritasnya siapa ya? Apa ya yang menjadi terpenting dalam hidup kita? Nah, ini kita memang perlu waktu, ya. Nanti setelah dari persekutuan kita masih bisa memikirkan lebih dalam. Yang terpenting itu apa ya? Khususnya di tengah pandemi, ya. Itu kita sama-sama tahu uang itu menjadi tanda petik lebih penting, ya, atau menjadi ya lebih utama lah dibanding sebelum pandemi. Karena cari uang semakin susah. Ya. Nah, apakah uang itu menjadi tuan kita? Ya. Uang itu penting atau menjadi terpenting? Lalu landasan utamanya adalah cara pandang ternyata, Ibu-ibu, ya. Kita memandang uang itu seperti apa? Ya, bagaimana kita menghayati uang? Menghayati harta kita. Ya, cara pandang ini bagaimana kita memikirkannya, bagaimana kita menghayatinya, berdasarkan apa ini? Kita mau pakai Alkitab atau kita mau pakai cara pandang dunia ini, gitu, ya. Terus juga ternyata Alkitab mengatakan pada kita harta yang paling utama itu tetap Kristus, Ibu-ibu, ya. Karena Kristus bisa memberkati kita. Tapi uang tidak bisa memberikan surga kepada kita. Kalau kita bolak-balik begitu. Kristus segalanya. Filipi 3:7 itu dari Paulus, ya. Paulus berkata, semuanya aku anggap rugi karena Kristus. Wah, ini cara pandang. Ini cara pandang, Ibu-ibu. Bagaimana ya Paulus itu bisa berkata, semuanya tuh rugi loh. Kalau dibandingkan Kristus. Kristus prioritas. Waduh. Ini apakah kita bisa mengatakan seperti itu? Ya, Kristus dibanding yang lain, oh tidak ada tandingannya. Ya, Ibrani 11 mencatat mengenai Musa, Ibu-ibu, ya. Musa ketika dijadikan anak putri Firaun, tinggal ya di istana kerajaan pada waktu itu, wah keren banget, ya keren banget. Makanannya juga makanan kerajaan, pakaian kerajaan, begitu ya. Tapi dicatat indah sekali. Musa itu tidak menganggap itu kerajaan itu yang terpenting. Bagi dia yang lebih penting adalah umat Tuhan, umat Allah Yahweh. Nah, ternyata ibunya Musa, Yokebed, itu luar biasa, ya. Salah satu tokoh wanita yang saya kagumi itu Yokebed, ya, mama dari Musa, ya. Nah, itu berhasil mendidik Musa, berhasil ya membuat Musa punya cara pandang bahwa yang terutama itu adalah Allah Yahweh. Jadi Kristus itu seharusnya menjadi Tuhan, ya, Ibu-ibu, menjadi Tuhan, menjadi Raja yang utama dalam hidup kita, kan begitu. Maka kita harus waspada, mamon, uang itu bisa menjadi berhala, bisa menjadi pesaingnya Tuhan, gitu ya, bisa menjadi yang menggeser Tuhan. Uang itu menjadi berhala.
kita tidak punya berhala patung, tetapi uang itu bisa menjadi berhala kita, ya. Nah, berhala itu menurut Timothy Keller adalah semua yang bagi kita itu terpenting, menguras pikiran kita, menguras perhatian kita, bahkan untuk sesuatu yang kita anggap penting ini kita berani bayar harga apapun. Bahkan kalau tidak ada dia, tidak ada uang, kita sepertinya tidak bisa hidup. Ya, semuanya terkuras kepada sesuatu itu. Nah, itu adalah berhala. Ya. Nah, ibu-ibu memang kita perlu waspada mengenai hal ini. Kita perlu uang, tapi uang bukan melampaui keberadaan dari relasi kita ya dengan Tuhan. Jadi kita akan memikirkan apakah kita mawas diri, kita waspada terhadap ketamakan, keserakahan, dan kita bertanya, ibu-ibu, kita hemat atau pelit? Ya. Kalau hemat berarti kita mentuhankan Kristus, ya kan, ibu-ibu? Kalau pelit, wah kita bisa ke arah mamon ini, ya, mamon ini, uangnya dipegang terus erat-erat, gitu, ya. Tapi kalau hemat, kita tidak pegang erat-erat mamon, kita tidak pegang erat-erat uang, tapi pegang erat-erat Kristus. Itu poin kita pertama, ibu-ibu. Sekarang kedua ya. Nah, sebelum yang kedua kita lihat gambar ini. Ayo ibu-ibu tebak, ini tokoh siapa nih yang satu ini? Pasti bisa. Sakius. Sakius. Wah, luar biasa nih ibu-ibu ya. Sakius, ya, orang pendek naik pohon, ada lagunya di sekolah minggu ya. Yang dibawa itu Tuhan Yesus sudah mampir ke rumah Sakius. Ibu-ibu lihat bajunya Sakius, keren banget karena dia orang kaya raya. Ya, Tuhan Yesus nggak ada apa-apanya tuh bajunya tuh. Ya, pakai topi kaya banget ya, naik pohon ya. Ingin lihat Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar dari Sakius ya. Kita tidak perlu baca ayatnya karena saya yakin ibu-ibu sudah hafal semua deh kalau Sakius ya. Nah, kita masuk ke poin kita yang kedua ini dan seterusnya kita lihat lewat Sakius ya. Nah, yang kedua kita belajar mengenai mentalitasnya ya. Mentalitas Sakius itu seperti apa? Apakah dia berani memperjuangkan yang terbaik atau sekedar mau enaknya sendiri ya? Kita lihat Sakius itu siapa sih? Dia pemungut cukai. Tapi dia bukan pemungut cukai biasa. Dia dikatakan kepala pemungut cukai. Di kota Yeriko. Kota Yeriko itu bisa disebut sebagai pusat perpajakan, ibu-ibu. Ya, bayangin. Tempat pusat perpajakan di kota itu. Sakius bukan hanya pemungut cukai biasa, kepalanya. Itu ya. Jadi bisa dikatakan Sakius ini orang terkaya, tapi juga ironisnya sekaligus paling dibenci. Nah, ya. Kenapa paling dibenci? Bahkan disebut orang berdosa nih oleh orang banyak ya. Karena dia memeras, ya kan, Ibu? Dia memeras banyak orang kan begitu, ya. Dan dia tidak peduli dianggap orang berdosa, nah, biarinlah. Pokoknya yang penting dapat uang dan dapat uangnya dengan mudah, dengan cepat. Nah, gitu. Jadi Ibu kalau kita pikirkan ya, Sakius ini orang yang mentalitasnya ini seperti apa? Dia memperjuangkan yang benar atau sekedar enak sendiri? Ya gampanglah jawabannya ya. Dia sekedar mau enak sendiri. Kalau bekerja sebagai pegawai di bea cukai gitu ya, perpajakan gitu ya, tapi jujur gitu. Itu uangnya lama ibu-ibu ya. Ya seperti kita kerja yang lain, tiap bulan kita digaji ya lama. Kapan kayanya ya, apalagi kaya raya ya. Tapi kalau memeras ya cepat ya mudah cepat. Nah, itu yang dilakukan oleh Sakius. Jadi mentalitas Sakius bukan untuk memperjuangkan yang benarnya gimana sih, bukan. Dia nggak mau berjuang, dia sekedar mau enak sendiri. Nah itu mentalitas. Ya, jadi kita bisa bertanya untuk diri kita, hemat atau pelitkah aku? Nah bedanya apa? Kalau kita mau sekedar mau enak sendiri,
yang cepat, yang mudah, bukan yang seperti Tuhan maulah, sulitlah pakai Alkitab ya. Nah, itu pasti kita terbawa ke arah pelit. Tapi kalau hemat, nah itu ada sulitnya, Ibu-ibu, ya. Hemat itu harus menahan diri, ya. Hemat itu harus bisa memilah-milah. Hemat itu harus rajin, harus tekun. Nah, ini mentalitas. Ya. Jadi sudah 2 ya, Ibu-ibu. Tadi tuannya siapa? 2, mentalitasnya gimana? Mental kita. Berani nggak kita berjuang? Oh, saya suka cabai tadi. Ya, hemat-hematlah sedikit. 1 hari biasanya 10 cabai, jangan. Ntar malah sakit emahnya juga, misalnya begitu ya. Nah, saya pakai aja setengahnya, 5 cabai cukup lah. Ya. Nah, itu juga perjuangan kan? Menahan diri, ya. Menolong anak-anak kita juga belajar untuk ya makan secukupnya, tidak perlu makan yang berlebihan, ya. Nah, beli sesuatu juga, barang apapun kita punya berani berjuang. Itu yang kedua. Nah, kita lihat yang ketiga ya, Ibu-ibu. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan, Ibu ya. Nah, ini masih Sakius. Sakius pertimbangannya apa ya? Dia punya kesadaran diri atau untung rugi? Nah, Ibu-ibu tahu lagu ini? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Itu lagu Doraemon, Ibu-ibu. Saya suka lucunya Doraemon itu ya. Ya, lucu gitu ya. Tapi lagunya ini perlu kita cerna. Jangan-jangan kita seperti Doraemon ya. Suka ini, suka itu, banyak sekali, semua mau dikabulkan ya. Terutama yang suka itu bukan Doraemonnya ya. Tapi Nobita itu ya. Suka minta-minta ke Doraemon karena punya kantong ajaib. Dari kantong ajaib semua keluar. Nah, Ibu-ibu tentang keinginan. Kalau kita pikir Sakius ya. Sakius itu membutuhkan nggak sih uang sebanyak itu? Sampai memeras sana, memeras sini, pagi, siang, sore, malam. Memeras terus gitu ya. Jawabannya jelas tidak. Ya. Dia nggak butuh sebanyak itu sebenarnya. Untuk apa? Ya. Dia hanya mengejar keuntungan, Ibu-ibu. Nggak perlu dia sebanyak itu. Untuk apa? Ya. Apakah kita nggak pusing, Ibu-ibu, kalau punya lebih banyak dari yang kita butuhkan? Malah pusing. Bahkan kita tuh takut. Takut apa? Ya takut hilang, takut diambil orang, dimasukkan ke bank, uang kita tuh juga bisa diambil, Bu. Bukan enak-enak ya di bank kemudian, oh aman gitu. Oh banyak yang tiba-tiba uangnya nggak ada, diras, kemudian ditanya ke pihak bank juga, waduh Bu, gimana, kita juga nggak tahu. Waduh, bagaimana banknya juga nggak tahu, ya kan? Nah, jadi kita lihat Sakius ini sekedar mengikuti keinginan. Nah, ini loh, keinginan. Nah, ini wanita ini juga punya keinginan, Ibu-ibu ya. Kalau saya belajar psikologi itu, wanita itu dikatakan pada umumnya perasaannya lebih main. Ya, lebih jalan daripada pikirannya. Ibu-ibu setuju apa enggak ya? Enggak setuju, Bu, aku juga pakai pikiran gitu ya. Tapi pada umumnya survei mengatakan para ahli begitu. Kalau cowok lebih pakai thinking, kalau cewek lebih pakai perasaan, ya. Bukan berarti cewek nggak pakai pikiran ya, Bu. Nah, tapi perasaan kita tuh kan jadi ingin ya. Ingin ini, ingin itu, seperti Doraemon nggak ada habis-habisnya. Nah, ini perlu kita awasi. Orang hemat itu punya kesadaran diri yang tinggi, Ibu-ibu. Ya, nggak bisa kita hemat kalau kesadaran dirinya rendah. Kita mesti sadar, kita aware gitu. Ya, kita aware. Oh, anak saya ini 10 gitu ya. Wah, beda dengan anak tetangga yang cuma 2 ya. Makanya Bu Esther Kurniawati 2 aja deh gitu ya. Nah, kalau anaknya 10, Ibu-ibu, kita mesti sadar. Waduh, beli ayam minimal 10, papa mamanya nggak usah makan deh gitu ya. Atau setengahan gitu ya. 10 potong dibagi-bagi ya.
Tapi kalau anaknya 2 ya bisa makan lebih banyak. Kita ini perlu punya kesadaran. Tapi orang pelit, ibu-ibu, itu kesadarannya rendah pasti. Ya, karena apa? Dia hanya memikirkan satu fokus. Apa fokusnya? Yaitu untung rugi. Bagaimana supaya untung seperti Sakius. Pokoknya untung deh, untung deh. Coba kalau ke pasar ya pura-pura aja, ya celingak-celinguk tiba-tiba ya kan 1 kentang sudah masuk gitu. Kita nggak seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, kalau ke tempat belanjaan itu 3 tempat aja Bu. Ambil kentang itu sudah dapat 3 ya Bu. Oh, tidak gitu. Kalau wanita GKY BSD mah nggak ada ya ibu-ibu ya. Nah, jadi keuntungan. Nah, itu pertimbangan. Pertimbangan. Ya, jadi sudah 3 ya ibu-ibu ya. 1 apa tadi? Tuannya. Siapa tuannya? Ya kan? 2, mentalitas ya. Mentalitasnya gimana sih? Mental kita berani nggak sih kita berjuang? Ya beranilah Bu Esther bersama dengan Immanuel kok nggak berani ya kan? Dan pertimbangannya apa sih? Ya, kita mau jadi wanita yang berhikmat, punya kesadaran, punya awareness, atau sekedar ya udahlah yang gampang-gampang, yang pokoknya untung aja. Ya, kita berani bayar harga. Ya, berarti kita bisa bertanya, kita ini hemat atau pelit? Nah, kalau kita punya sadar diri, kita hemat. Kalau kita pelit, berarti kita nggak punya kesadaran diri yang baik. Kita hanya untung rugi doang. Sekarang keempat ya, ibu-ibu. Nah, oh ini sebelum keempat ya. Ini tentang keserakahan. Tadi kita sambung dikit. Keinginan kalau besar sekali itu bisa ke arah keserakahan. Nah, kan bahaya ya. Ingin terus, Sakius itu sudah cukup, tidak perlu dia sampai memeras-meras. Tapi dia merasa kurang. Itu namanya serakah. Ya. Nah, ini saya berikan contoh. Bedanya kebutuhan dan keinginan. Ya. Kalau makan minum, tempat tinggal, ya kesehatan, apalagi pandemi, listrik, air, nah kita perlu. Transportasi pun, ya mungkin perlu. Gitu. Ya pulsa internet loh zaman sekarang perlu. Ya kalau enggak bisa ikut KWNI hari ini gitu. Ya perlu ya. Tapi kalau keinginan ibu-ibu, wah ini daftarnya sebenarnya jauh lebih panjang ya. Mau snack, mau anaknya boba ya. Sekarang berbobaria ya. Belanja fashion ya tinggal klik-klik masukin keranjang katanya. Semua masukin keranjang ya. Tapi ternyata yang di keranjang itu dibeli semua ibu-ibu ya. Karena sudah masuk keranjang, masa dikembaliin Bu Esther? Ya udah masuk keranjang gitu ya. Makanan, mobil mewah, ya mobil yang cukup aja lah ya. Jalan-jalan, traveling, macam-macam. Ibu-ibu keinginan ini bisa saja tidak bisa dibendung ya. Nah, kita perlu waspada. Nah, ini Alkitab mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang ya. Memburu uang, cinta uang. Jadi bukan perlu uang. Kalau kita perlu uang, iya. Tapi kita cinta uang, jangan Bu. Ya, kita cinta Tuhan aja. Karena Tuhan itu yang bisa memberikan uang kepada kita. Bahkan memberikan surga mulia untuk kita. Ya, itu hati kita. Hati kita cinta kepada siapa? Sampai kita jadi budaknya uang. Ya, dan kemudian kita tamak. Itu di Lukas dikatakan waspada. Berjaga-jagalah dengan segala ketamakan. Karena orang yang berlimpah hartanya, hidupnya ternyata tidak tergantung kepada kekayaannya. Ibu-ibu ada cerita kan? Orang cukup uang, kena COVID, ya, kemudian meninggal. Mau dimakamkan dengan layak karena saya punya uang. Tapi tidak mungkin. Ya. Hanya cepat-cepat dikuburkannya aja, aduh sekedarnya aja. Dia menangis, ini uang saya tidak bisa dipakai, ya. Nah, ini contoh saja, ya. Nah, ibu-ibu, uang jangan kita cintai, itu prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut kepada poin berikutnya. Nah, poin berikutnya di sini kita belajar kondisi kejiwaan kita, ibu-ibu ya. Ternyata ketika kita bicara hemat atau pelit itu bukan hanya hati kita tertuju pada Tuhan, bukan hanya tadi itu mentalitasnya, kemudian
pertimbangannya apa, tapi kejiwaan kita itu seperti apa. Ya. Nah, orang yang pelit itu terkait dengan keserakahan, tapi sulit disadari biasanya Ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita itu dosa yang lain gitu ya, ada banyak buku itu sampai menegaskan sekali, heran ya, orang serakah itu biasanya tidak sadar. Ya. Kalau dosa yang lain itu sadar. Gitu. Oh iya ya, saya nggak akanlah melakukan itu, mencuri atau kemudian aku korupsi, sadar-sadar itu berdosa. Tapi kalau serakah itu seringkali kita nggak sadar Ibu-ibu ya. Ya tadi itu masukin keranjang, terus beli, ya. Masukin keranjang, beli gitu. Kita anggap itu nggak serakah sih gitu. Ya. Nah kita perlu hati-hati karena jiwa kita, perasaan kita tuh seringkali kan ada banyak ketakutan atau kekhawatiran ya Ibu-ibu ya. Misalnya khawatir diremehkan, khawatir tidak dianggap oleh orang lain, ya. Baju saya masa ini doang, ini terus, ya. Mobil saya masa nggak ganti-ganti sih, sudah tahun berjalan, gitu ya. Atau ada orang-orang tertentu itu takut dianggap miskin. Sebenarnya dia nggak miskin sih, ya, tapi takut dianggap miskin, ya. Padahal tidak miskin. Nah, ini masalah kejiwaan kita, ya. Nah, Sakius itu juga begitu. Sakius itu takut, saya ini sudah pendek. Kalau mungkin nanti ketemu orang-orang itu merendahkan saya karena saya memang rendah, gitu ya. Tapi sebenarnya orang pendek tidak harus rendah, kan gitu ya, Bu. Orang pendek tidak harus rendah diri. Nah, Sakius itu tidak punya jaminan rasa aman. Dia maunya prestise. Kalau saya pendek, tapi saya punya kekuasaan, orang itu harus mengikuti apa yang saya mau. Bayar sekian, harus bayar. Ya, wah keren ini ya. Walaupun pendek, jangan main-main. Sakius lewat, semua orang kabur, ya kan? Takut, ya kan? Takut ditagih, ya kan? Takut diomelin, ya kan? Wah, takut didesak-desak. Waduh. Jadi aku pendek, tapi kalau jalan semua orang takut, ya. Nah, Ibu-ibu itu jiwa kita. Mari kita lihat, ya, jiwa kita itu tenang, aman, menjadi diri sendiri apa adanya, atau gelisah. Ya. Nah, Tuhan itu kan Shalom, ya, Raja Shalom, damai sejahtera. Ya, kalau kita gelisah, resah, kenapa ya? Saya jadi anak Tuhan kok gelisah, kok resah, sampai melampaui segala yang wajar, ya. Kalau kita gelisah di masa pandemi sampai batas tertentu, itu wajar, Ibu, ya. Kita manusia yang normal, ya. Jangan sampai juga ada pandemi, ada COVID, itu ada bapak-bapak biasanya bantu kalau di rumah saya ada sesuatu yang kurang beres gitu ya, tukang itu. Tapi dia datang ke rumah saya, dia berkata, "Bu, Pak, itu COVID itu nggak ada, itu cuman permainan para petinggi, sebenarnya nggak ada." Loh, jangan. Ya, Ibu-ibu jangan kemudian kita tidak gelisah seperti orang ini. Saya yakin orang ini juga gelisah. Karena terlalu gelisah, tidak berani menghadapi bahwa COVID itu memang realita ada. Dia berkata nggak ada gitu. Ya, bukan seperti itu ya Ibu-ibu ya. Kita wajar, kita gelisah, tetapi membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Kita menjalankan ya protokol kesehatan, ya. Kita bertanggung jawab, ya. Jadi kita gelisah yang normal, itu wajar ya. Tapi gelisah yang berlebihan ya, sehingga kita tidak menjadi aman dengan diri kita. Ya, kita pengen lebih supaya kita tidak gelisah itu. Nah, itu menjadi kita terjebak. Hemat atau pelit, Ibu-ibu? Ayo, hemat atau pelit. Kalau hemat berarti kita itu masih ada ketenangan dalam jiwa kita, menjadi diri apa adanya. Mobilnya nggak ganti-ganti, Bu. Iya, nggak apa-apa. Puji Tuhan belum mogok. Moga-moga nggak mogok ya. Belum pernah mogok kok ya. Pokok ada bensin jalan. Wah, praise God ya. Nah, itu menjadi diri apa adanya. Nggak beli baju, Bu. Lah baju aja belum sobek kok ya kan. Dipakai masih bagus kok, masih cantik gitu ya. Nah, itu psikis. Tapi kalau pelit, kita jadi gelisah, kita jadi resah, kita jadi kacau.
Selanjutnya yang kelima. Nah, ini motivasinya apa ini Sakyus? Tujuannya apa ini? Demi apa ini? Dia mikirin nggak sih kesejahteraan sesama atau kepuasan diri? Oh ya pasti kepuasan diri, Ibu-ibu. Ya, Sakyus menumpu harta, bahkan memeras demi supaya puas. Ya, dia diperbudak oleh dorongan dalam jiwanya sendiri, mendapat lebih terus-menerus. Ya. Jadi motivasinya, tujuannya tidak ada demi orang lain. Dia cuek, asal jiwanya sendiri lega. Padahal rasa puas itu tidak bisa juga melegakan jiwa Sakyus. Kita lihat Sakyus itu baru lega, Ibu-ibu, ketika ketemu Tuhan Yesus di rumahnya. Ya, nah itu saya pernah cerita untuk sekolah minggu. Ya, saya cerita. Wah, ketika Tuhan Yesus memanggil Sakyus, turunlah. Kalau saya jadi Sakyus langsung jatuh dari pohon itu. Anak sekolah minggu tanya, loh Esther kenapa kok jatuh? Loh karena orang di kota Yeriko tidak pernah ada yang memanggil saya. Sakyus, enggak ada, semua enggak suka. Tuhan Yesus memanggil, kaget. Kok ada orang mau memanggil saya, kaget lalu jatuh Sakyus. Hah, ada yang manggil saya, jatuh, ya kan? Untung Sakyus nggak jatuh, ya, karena Tuhan Yesus tahu kamu ini, ya kan, nggak puas, uangmu banyak nggak puas Sakyus, ya, kamu hanya akan bisa puas kalau bersama dengan aku, ya, memikirkan Tuhan dan memikirkan sesama menjadi pelayanan bagi kamu, baru kamu puas yang sejati, ada meaningful. Bukan meaningless, ya. Jadi Ibu-ibu, saya atau kita hemat atau pelit sih gampang. Kalau hemat berarti kita memikirkan orang lain. Kita tidak egois. Tapi kalau pelit, wah berarti kepuasan diri kita sendiri. Nah, sekarang yang keenam. Sikap dan perilakunya seperti apa ya Sakyus ini? Kalau orang pelit itu pasti berpusat pada diri tadi ya. Jadi akhirnya sikap dan perilakunya apa? Tidak peka, tidak tanggap, tidak peduli. Itu Yeriko itu kota yang crowded, kota yang penduduknya banyak. Tapi Sakyus nggak mau tahu, ya, maka orang lain tuh menjauh dari Sakyus. Aduh, Sakyus ini ya. Kalau Sakyus jalan ke kiri, saya ke kanan aja. Kalau dia kanan, aku kiri. Ya, mendingan nggak ketemu deh sama orang seperti ini. Ya, Sakyus membutuhkan anugerah, Ibu-ibu, kasih agape yang tanpa syarat menerima dia itu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai hatinya diubah, mulai peka, mulai sadar diri, mulai bisa berempati, peduli dengan orang lain. Maka kemudian dia mengubah dirinya kan. Dia memberikan 4 kali lipat, Ibu-ibu, melampaui ketentuan yang seharusnya. Dia berikan, dia bayar. Ya, coba kita hutang 100, kita balikin 400. Apa kita nggak mikir-mikir loh? Kan sayang ya. Lah aku hanya perlu mengembalikan 100 dong. Aku pinjam ke Bu Christine atau Bu Lydia, saya pinjam. Bu Lydia, Bu Marsuki, pinjam ya. 100 ya. Saya kembalikan 100 ya, Bu. Loh, kok mintanya 400? Tapi Sakyus mengembalikan 4 kali lipat. Ya, seperti ketentuan di perjanjian lama. Ya, dia diubah. Maka kita bisa pikirkan diri kita. Kita ini hemat atau pelit. Kalau kita hemat, kita punya kepekaan. Kita punya empati kepada orang lain. Peduli, walaupun seperti ini, susah-susah seperti ini. Saya berjuang untuk Mbak yang membantu di rumah kami ya, tidak datang setiap hari karena pandemi ini. Ya, saya berusaha supaya uangnya tidak saya potong. Hari raya saya tetap kasih seperti biasanya ya. Karena dia punya 4 anak, Ibu-ibu ya, tanpa suami. 4 anak itu dari 2 suami. 2 suaminya udah kabur ya. Saya bilang ke dia jangan cari suami lagi, nanti anakmu jadi 6 ya. Ya. Kita berjuang ya, ayo kita hemat, saya bilang ke anak-anak, supaya kita tetap bisa mensupport Mbak ini
dengan yang biasanya kita berikan kepada Mbak ya. Jangan dikurangin ya. Tapi kalau pelit kita cuek, kita tidak peduli. Yang terakhir Ibu-ibu dari Sakius ya. Dampak atau hasilnya apa sih? Ya. Sakius ketika bertemu dengan Tuhan Yesus itu dia menjadi sukacita, tenang dan damai. Karena apa? Karena motivasinya benar, caranya benar, tujuannya sudah benar. Ya, seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau motivasinya salah, Ibu-ibu, caranya salah, tujuannya salah, pasti hasilnya ini seperti matematika ya. Kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, campur aduk jadi satu. Ya, puji Tuhan Sakius dari yang gelisah, khawatir, cemas, kacau menjadi sukacita, tenang, damai. Diubahkan sehingga dia punya kemurahan hati, dia punya belas kasihan, dan juga dia punya keadilan. Keadilan Ibu-ibu. Ya, semuanya diperas dengan adil, dia kembalikan, dia tidak mau hutang lagi. Ya. Nah, berarti kita memikirkan saya ini hemat atau pelit. Ya. Poin yang ketujuh, kita punya sukacita, tenang dan damai kalau kita hemat. Ya. Karena apa? Karena hati nurani kita tidak menuduh. Hati nurani kita berkata, wow, kamu wanita yang jempol, ya, wanita Kristen yang dipimpin oleh Tuhan, bisa mengatur keuangan, bisa menjaga keinginan, bisa menunda keinginan, ya. Tapi kalau kita pelit, kita cemas, gelisah dan khawatir. Nah, kita sudah menyelesaikan 7 ya, Ibu-ibu ya. Tapi ada contoh satu tokoh lagi, sekilas saja kita lihat, tapi ini bagus sekali, ya. Kita lihat tokoh ini. Nah, siapa ini Ibu-ibu? Nah, saya yakin Ibu-ibu juga tahu gambar ini. Siapa ini tokoh yang penting di dalam gambar ini? Kalau tadi Sakius, kalau ini siapa? Ini ada wanita yang membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Lalu Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap, mata Tuhan Yesus tertuju, berpikir keras, ya, tangannya terlihat menunjuk kepada wanita itu, dan ada satu orang di sebelah kanan ini yang nampaknya ya kira-kiranya diprotes sesuatu. Nah, siapa Ibu-ibu? Yudas Iskariot dan Maria yang mengurapi Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Maria pada waktu itu mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, hasil dari kerja 1 tahun. Meminyaki kaki Yesus, menyekanya bukan hanya dengan lap, dengan sepet, dengan kain, dengan handuk, bukan. Dengan rambutnya sendiri. Dia menuangkan semuanya, bukan sedikit-sedikit, bukan pelit-pelit. Ya, kita lihat di gambar ini. Semuanya sudah dituangkan, sudah habis ini di botolnya. Dan Tuhan Yesus memuji dia bahwa ini yang dilakukan ini memang benar-benar untuk aku, ya. Nah, tetapi ada yang protes, bukan? Yaitu Yudas Iskariot. Ngapa sih minyak narwastu itu kalau tidak dijual 300 dinar, uangnya bisa loh untuk orang miskin, apalagi pandemi begini. Banyak tuh yang mau dapat obat saja nggak punya uang dan sebagainya, ya. Wah, sepertinya dia ini penuh dengan kepedulian pada orang miskin. Tapi catatan Alkitab mengatakan ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, Ibu-ibu, kalau kita punya bendahara begini repot ya. Bersyukur ya GKY bendaharanya tidak ada yang seperti Yudas, ya. Ini Ibu-ibu lihat setiap gambar Yudas selalu dia bawa pundi-pundi ini. Pada waktu dia mencium Tuhan Yesus pun, ya, dia bawa pundi-pundi ini. Tuhan Yesus tangannya sedang mengembalikan telinga dari Malkus yang dipenggal itu oleh Petrus itu, ya, ini ya. Nah, tetapi pada saat yang sama dicium. Tapi ini ciuman adalah ciuman tanda dia menjual gurunya. Ibu-ibu, ini pundi-pundi ini yang paling penting bagi Yudas. Sekarang kita lihat perbandingan Maria dan Yudas.
Nah, ini perbandingannya. Kita punya tadi 7 poin ya Ibu-ibu ya. Mari kita lihat 7 poin itu. Poin yang pertama, Maria landasan utamanya siapa? Hatinya ada di mana? Hartanya di mana Ibu-ibu? Kristus. Itu minyak bukan hanya tetes-tetes, semua tuangin aja. Sampai dicatat di Alkitab, seluruh rumah itu bau semua. Wangi banget ya kan, karena begitu banyak. Tapi Yudas landasan utamanya mamon, uang Ibu-ibu. Ya. Yang kedua, kita belajar tadi mentalitas. Mentalitas Maria berani berjuang hemat demi membeli minyak narwastu yang dikatakan mahal banget Ibu-ibu. Nah, nanti kita bisa tanya Bu Linda Marzuki nih. Minyak zaman ini ya kan minyak wangi yang paling mahal apa Bu? Ya kan? Jangan tanya Bu Esther, tanya Bu Linda. Ini narwastu yang zaman ini yang mahal apa ya? Dia berhemat untuk dipakai demi Tuhan. Itu mentalitasnya. Tapi Yudas mentalitasnya sekedar mau enaknya sendiri tanpa berjuang, maka dia mencuri aja. Poin yang ketiga kita tadi pertimbangan. Maria pasti dia sadar siapa Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, ini bukan pemborosan. Maria jelas tahu siapa Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus sudah, sedang, dan akan lakukan nanti. Dia berdosa, tapi dia mengikuti siapa yang disebut anak manusia ini, yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan buta melihat, dan sebagainya. Siapa dia? Dia tahu, inilah Mesias yang dijanjikan, yang akan mati bagi manusia berdosa. Dia sadar akan keberadaannya sebagai wanita yang berdosa. Yudas Iskariot pertimbangannya apa, Ibu-ibu? Untung rugi. Dia hanya mau untung pertimbangannya. Padahal dia murid Tuhan Yesus. Ironis sekali. Murid Tuhan Yesus tidak sadar diri siapakah dia dan siapakah Mesias itu. Poin kita yang keempat tadi Ibu-ibu. Kondisi kejiwaannya seperti apa? Saya yakin walaupun Maria itu penuh dengan kegelisahan di dalam dirinya sebagai wanita, ya, wanita yang terbatas juga, tapi dia mau menjadi diri apa adanya. Dia tidak bertopeng. Dia mau aman, ya sudah saya seperti ini, saya punyanya ini, saya datang ke Tuhan. Saya tidak bisa membeli yang lebih, saya melayani khotbah seperti Petrus, wah saya nggak bisa. Tapi saya bisa hemat-hemat, dapat minyak ini, saya mau membasuh kaki Yesus sebagai tanda penghormatan saya. Saya pakai aja rambut saya. Dia apa adanya. Wah indah sekali. Ya. Nah kita bandingkan dengan kejiwaan dari Yudas. Penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keresahan, menjadi murid Tuhan hanya untuk mencuri, dan mencuri. Bahkan ibu-ibu menjual gurunya sendiri dengan ciuman. Saya lama menjadi guru, ya tidak pernah ada murid saya menjual saya, Ibu. Ya, Tuhan Yesus dijual oleh muridnya, ya kan? Bu Esther saya jual aja dengan berapa juta ini, belum pernah, ya. Tapi Yudas menjual gurunya. Apa motivasi dan tujuan dari Maria? Menyatakan kasih dan penghormatannya kepada yang dia utamakan, yaitu Mesias. Yang dia yakin itulah yang dijanjikan dari perjanjian lama, Ibu, untuk menjadi penggenapan keselamatan bagi manusia berdosa. Yudas motivasi dan tujuannya kepuasan diri. Yang keenam, bagaimana sikapnya? Kita lihat Maria rendah hati, tulus sekali, tidak untuk dipuji. Bahkan ketika Yudas itu komplain, ya kan, marah-marah, kamu ini ngapain, boros-boros seperti ini, ya. Tapi akhirnya dibela oleh Yesus, ya. Sikap Yudas cuek, munafik, ibu-ibu, ya. Menjadi murid Yesus sepertinya wah keren, ya. Menjadi murid Tuhan Yesus sendiri. Tapi dia hanya munafik, tidak sungguh-sungguh di dalam
iman dan penghayatannya kepada Tuhan. Dampaknya adalah Maria dipuji oleh Tuhan, dicatat di dalam Alkitab, diperkenan oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, luar biasa. Yudas, dampak atau hasil akhir dia frustrasi dan dia akhirnya gantung diri. Jadi Ibu-ibu, kita melihat siapa yang hemat, siapa yang pelit. Maria, kita bisa belajar bukan hanya hatinya, rendah hatinya, tulusnya, imannya, penghormatannya. Tuhan bagi dia adalah Kristus, tapi juga kita bisa melihat dia hemat sehingga dia bisa membeli narwastu yang mahal itu. Yudas pasti pelit, berpusat pada dirinya. Mari Ibu kita mengambil tekad. Alkitab berkata, orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan, yang menolong sesamanya, menolong orang lemah, ternyata memiutangin Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita menolong orang lain itu, ternyata itu Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena itu memiutangin Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi miskin, ya. Nah, miskin itu bukan hanya uang, Ibu-ibu ya, tapi miskin dari jiwa kita. Orang yang jiwanya miskin itu tidak bisa menikmati hidup, ya. Tuhan akan membalaskan perbuatan orang itu. Maka kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tangan yang terbuka akan diberkati. Karena ia memberi dengan limpah pada saat ia menerima kelimpahan juga. Mari Ibu-ibu kita ambil komitmen baru di hadapannya. Sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing ya. Berbeda seorang dan yang lain. Tapi kita komitmen baru bersama dengan Maria. Mari kita memikirkan apakah kita menomorsatukan Tuhan menjadi Tuhan kita ataukah Mamon. Mari kita ambil komitmen kita menuhankan Kristus di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kepada kami yang terbatas ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami ibu-ibu untuk terus tertuju kepada Engkau. Karena Engkaulah segalanya. Engkaulah pusat hidup kami. Engkaulah pencipta kami. Engkaulah penebus kami. Engkaulah yang menyediakan sorga mulia untuk kami. Engkau yang menyediakan tempat di sorga untuk kami. Engkaulah juga gembala kami yang baik. Engkaulah juga yang sudah menenun kami dan menciptakan kami kembali menjadi ciptaan yang baru. Dan Engkaulah juga yang menjaminkan Tuhan untuk kami boleh ada di sorga mulia. Tuhan, selama kami ada di dunia ini, bantulah kami menjadi wanita-wanita yang sadar akan keberadaan diri kami, sadar akan status kami sebagai milik-Mu, sadar diri bahwa kami adalah rekan kerja Tuhan yang Tuhan mau pakai menjadi berkat, menjadi terang dunia, menjadi pelita Tuhan bagi dunia ini, bahkan menghadirkan shalom, bahkan berkat-berkat jasmani pun Tuhan, kami boleh bagikan kepada banyak orang yang membutuhkannya. Tuhan, berilah kami damai ketika kami berpegang kepada Engkau, lebih mencintai Engkau, lebih daripada mencintai berkat Tuhan itu sendiri. Tuhan, terima kasih, berkatilah kami semua, supaya di tengah-tengah pandemi ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Di tengah-tengah pandemi ini, kami tidak berhenti untuk melayani, tetapi kami semakin giat melayani karena kami berpegang Engkau lebih penting daripada sekedar berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya tuh panggilnya Mami Esther, teman-teman. Karena dulu saya pacaran sama Muse, mereka berdua suami istri yang merestui saya.
Buka-buka Dan kartu rumahnya nih, ternyata dipinjem. pacarannya di rumah kami. Buka kartu. Jadi buka aib ya, Mam ya. Iya, terima kasih nih. Ini thank you banget. Kita surprise banget ya hari ini. Teman-teman diberkati ya. Puji Tuhan ya. Karena selama ini konsep tentang hemat atau pelit itu kita berpikir bagaimana kita cara ngatur uang ya, lalu gimana caranya kita ini pos ini kita taruh ini, pos ini kita taruh seberapa dan yang lain-lainnya. Tetapi sekarang kita dapat konsep yang baru nih ya, ternyata hemat atau pelit lebih kepada sikap hati ya. Lalu kemudian tadi banyak ya teman-temannya kita dapat berkat pasti ya dengan penjabaran 7 poin tadi. Aduh bagus banget dan dalam banget ya. Kita belajar juga dari Maria dan Yudas. Teman-teman, sekarang waktunya kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ya. Tolong kalau yang masih di mute silahkan unmute. Kalau ada yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan ya. Kita jarang-jarang bisa ketemu seperti ini dan bicara gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Silahkan siapa saja teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, tapi mungkin kalau ada yang nggak mau bertanya nggak apa-apa juga, tetapi berarti penjelasan ini cukup dimengerti gitu ya dan kita paham semua ya. Tapi saya rasa bukan cuma paham nih ibu-ibu, kita harus lakukan juga dalam hidup kita nih ya. Bukan cuma mendengar tapi melakukan. Silakan ibu-ibu, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa juga. Kalau tidak tanya hari ini, berarti tanyanya pada Semu Winda ya, ibu-ibu ya. Nanti saya nanya juga sama Bu Esther ya, teman-teman. Enggak, saya sudah tahu kalau Pak Gabriel sama Winda ini dari dulu juga pinter. Makanya ketika pacaran kami buka pintu kami, boleh pacaran. Oh pacarannya nggak benar kan nggak boleh ya? Ngapain ya rumah kita dibuka untuk pacaran yang nggak benar ya kan? Karena benar ya terbuka, boleh pacaran di situ. Bu Esther. Iya, Berarti, silakan Bu Syafung. Bu Esther, Aduh, berarti nyomblanginnya berhasil ya? Apa? Nyomblanginnya berhasil. Berarti berhasil ya. Kami pun dapat ini berkahnya. Iya. Ini pertanyaan makanya Bu Syafung ketika melewati hemat atau pelit. Ulasan Bu Esther hari ini sangat ulasan Bu Esther hari ini sangat memberkati. Kami jadi banyak belajar, apalagi kami sebagai ibu rumah tangga supaya hikmat dari firman Tuhan terus menuntun setiap kami. Thank you Bu Esther. Ya, Kepung ya. Esther mau tanya Bu Esther. Ya. Bu Esther mau tanya. Ya. Tadi dikatakan kalau misalnya keserakahan kadang-kadang orang tidak menyadari gitu ya. Terus caranya gimana kalau memang kita tahu nih orang serakah gitu? Apa kita harus bilang kamu tuh serakah banget sih gitu atau gimana gitu? Kasih Bu Esther. Kalau ada orang lain ya, kita jadi gregetan ya. Makanya orang Yeriko itu juga gregetan sama si kecil ini. Sama Sakius ini ya, kita gregetan gitu ya. Nah, kalau caranya kita menyadarkan orang nih berarti ya pertanyaannya ya. Bagi saya sih kita teladannya tetap Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus dikatakan sahabat orang berdosa. Tapi dia tidak bersahabat dengan dosanya. Nah, ini seni ya. Jadi sahabat orang berdosa, mencintai orang berdosa, tapi membenci dosa. Nah, itu yang sebenarnya hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, Ibu-ibu. Ya, kita biasanya itu kalau lihat orangnya, ya sudah benci sama orangnya, gitu loh. Ya, itu include gitu, nggak bisa orang berbeda dengan perbuatan ya sulit lah gitu ya. Anak ya kan nilainya jelek ya sudah anaknya yang kita pukul, mungkin begitu ya, sebel gitu ya. Tapi Tuhan memberikan teladan pada kita seperti itu.
Dan itu kita bisa pelajari sih. Kita bisa latih maksudnya. Ya. Jadi kita sebel dengan perbuatannya, tapi kita ya walaupun hatinya ini tidak bisa semurni Tuhan Yesus, tapi kita mau bertumbuh. Ya. Nah saya itu kalau berdoa itu untuk klien-klien saya itu ya, Bu, klien itu kan ya sulit susah sukar ya, sulit susah sukar ya, dikasih firman Tuhan nggak bisa, dikasih ilmu psikologi nggak bisa, nih bagaimana ya, berdoa Tuhan tolonglah supaya saya tetap punya kasih agape ya. Nah sehingga ketika ketemu orangnya kita pakai kalimat reflektif sebenarnya ibu-ibu ya, itu ibu-ibu bisa pelajari sebenarnya ya, refleksi itu seperti cermin, kita membuat dia bercermin ya, misalnya kita katakan, saya pakai nama Winda aja deh supaya aman ya, anakku sendiri. Misalnya nih ya, yang serakah nih Winda ya kan. Nah saya bilang, ya Winda saya memang bisa ngerti sih. Kadang-kadang kita ini kebutuhannya banyak ya Winda. Apakah menurut kamu begitu? Iya, aku butuhnya banyak. Aku tuh anakku berapa ya kan? Mami Esther cuma 2 lah, aku kan bukan 2, nah, gitu ya. Lalu anakku ini masih begini, masih kerja, masih apa, belum bisa kerja sendiri dan sebagainya, gitu-gitu. Nah, kita dengerin, iya sih, ya saya bisa ngerti, Winda. Ya nggak mudah kamu jadi seorang istri, ya seorang mama. Iya kemarin juga genteng itu bocor, aduh, ya kan? Malah bocor lagi, cari tukang lagi, ya kan, gitu, ya. Nah, Winda, apakah kamu kalau mengalami begitu itu gimana perasaanmu? Apakah kamu gelisah atau apa? Ya gelisah lah, pusing lah, stres, bisa depresi nih. Dengerin dulu, ya. Nah, setelah dengerin, baru ya makasih ya, Mami udah dengerin aku. Ya aku nih begini, ya. Ya, Winda, kita ini sebagai wanita memang perlu ya coba-coba belajar untuk bisa menenangkan diri. Sulit, Mam. Ya sulit memang ya. Ya kadang-kadang tuh saya tuh kemarin ya sukanya cabai. Nah, ini cabai lagi. Tapi cabai mahal. Ya sudahlah ya. Masakan semua dikasih cabai ya kan, masak telur cabein, masak ayam cabein, nggak perlulah ya kan. Satu aja dicabein, telurnya dicabein, yang ayam nggak usah dicabein, nggak apa-apa. Gitu ya, kok bisa? Nah, jadi dialog gitu. Ya, nah dari situ kita bisa masuk, orangnya tidak merasa tertuduh, orangnya tidak sakit hati, orangnya tidak merasa kita sok rohani, ya. Tapi kita sama-sama, yuk kita belajar. Ya kadang-kadang kita ini kalau semakin punya keinginan seperti Doraemon tuh, ntar nanti kita serakah, kita juga jadi susah sendiri, ya kita cerita-cerita begitu. Nah pasti orangnya, ini Ibu Winda tuh, iya juga sih ya, waduh kita nih, iya sih aku juga tahu sih itu lagu Doraemon. Nah kadang-kadang kita seperti Doraemon enggak itu? Oh iya ya seperti Nobita ya. Nah jadi kita mau menyadarkan orang lain, tetapi kita berhasil bersahabat dengan orang itu, ya. Kita berhasil juga memberi contoh kepada dia. Mungkin dia akan tanya, nah kalau Mami Esther gimana ngatur ini? Ya, ya udah itu tadi. Cabenya jangan dicabein semua, gitu. Ya, kita kasih contoh, gitu. Ya, nah itu teladan Tuhan Yesus luar biasa. Tidak ada agama lain, tidak ada kepercayaan lain, tidak ada iman lain yang tokohnya berkata sahabat orang berdosa. Semua agama tidak mau bersahabat dengan orang berdosa. Hanya di dalam iman Kristiani ada sahabat untuk orang berdosa. Dan itu bersyukur saya. Karena saya dulu ketua geng. Saya SD sudah ketua geng, ibu-ibu. Ya, jangan ibu-ibu lihat Bu Esther nih feminin gitu ya. Cewek beneran gitu. Cewek beneran, tapi saya ketua geng gitu. Ya. Nah, itu ayat yang membawa saya datang kepada Tuhan, Roma 5 ayat 8. Ya, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati untuk Esther Kurniawati. Ketika Esther Kurniawati masih ketua geng. Itu karena Kristus sahabat orang berdosa. Coba kalau nggak ada ayat itu, Ibu. Esther Kurniawati mau kemana? Siapa yang menerima saya? Nggak ada. Tapi Kristus menerima saya, menerima Sakius, menerima kita semua.
Dan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata, ayo kita perangi dosa. Karena aku, Kristus, sudah mengubah diri kita lahir baru, menjadi ciptaan baru. Pasti mampu untuk hemat, pasti mampu untuk tidak pelit. Karena Tuhan mengubah kita dari dalam. Ya, itu keunikan iman Kristen, Ibu-ibu. Ya, jadi kita belajar untuk hemat, berbeda dengan agama lain belajar untuk hemat. Agama lain belajar untuk hemat itu mengekang diri, ya, karena dirinya masih berdosa, masih manusia lama doang, belum punya manusia baru. Tapi kita belajar untuk hemat itu sudah punya modal, karena jiwa kita, diri kita sudah diubah, ya. Maka dikatakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Ya, sebelum kita diminta jadi terang, kita sendiri sudah terang. Nah, siapa yang mengubah itu? Kristus, ciptaan baru, lahir baru. Konsep itu tidak ada di luar kekristenan. Ya, mari Ibu-ibu, kita yakin, kita mengerjakan keselamatan kita buktikan bahwa kita warga negara sorga. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan membuktikan kita cinta Tuhan lebih daripada berkat Tuhan. Oke. Semoga itu menjawab ya pertanyaan tadi. Jawaban yang sangat bagus, sangat mendalam ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua diberkati pada hari ini dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, silahkan kita akan lanjutkan teman-teman ya, karena ini sudah waktunya untuk persembahan, kita akan masuk dalam persembahan. Silakan Bu Milang. Ya. Mari kita merespon firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Mengingatkan kepada ibu-ibu untuk menambahkan angka 6 di nominal yang akan diberikan melalui persembahan. Kita bersama-sama akan tinggikan Tuhan, kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kita untuk menyenangkan Dia. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Hi there, my name's Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years.
Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami sehingga kami di dalam sepanjang hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui materi yang telah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada siang hari ini kami boleh memberi persembahan. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan pemberian kami, sehingga kiranya itu boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya melalui materi ini, Tuhan boleh dimuliakan melalui persekutuan wanita, di mana kami ditempatkan di GKI BST Komisi Wanita. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Iya. Teman-teman, kita akan ambil waktu untuk foto sebentar. Siap-siap, Bu Linda Mazuki, silakan. Baik, sebentar ya. Teman-teman, kita akan foto bersama. Ada tiga sheet ya. Ini yang lembar pertama dulu. Siap ya, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sheet yang kedua ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar. Sekarang yang terakhir. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sudah. Oke. Isi Bu Linda. Sama-sama semua. Selanjutnya kita masuk dalam pengumuman ya teman-teman. Komisi Wanita sejak hari ini ya sampai kita belum tahu kondisinya kapan, kita terus akan Zoom ya, karena kenapa teman-teman, pertimbangannya begini, kalau streaming itu harus ada yang rekaman di gereja ya. Untuk situasi dan kondisi seperti ini akhirnya pengurus mengambil keputusan bahwa kita akan Zoom saja karena di rumah masing-masing tidak ada yang pergi ke gereja ya, supaya aman ya di dalam masa-masa ini ya teman-teman ya. Dan kita terus doakan supaya Tuhan tolong ya, kita masih belum tahu waktunya kapan kita bisa ketemu lagi, tetapi minta Tuhan tolong kita dalam keadaan sehat selalu ya. Lalu teman-teman, pengumuman yang berikutnya adalah minggu depan kita akan bersama-sama ber-PA ya. Ini PA dalam Zoom besar ya. Jadi teman-teman kan seperti sekarang ini kita masuk di jam 9.30 boleh masuk. Lalu kemudian kita nanti akan ada breakout room ya, di mana kita bisa diskusi bersama-sama. Ya, itu aja pengumuman dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan, Bu Christine atau Bu Esther, ada pengumuman lain yang mungkin saya terlupakan, silakan. Sudah lengkap semua. Ya. Sudah lengkap semua. Ya, teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Wanita kita pada hari ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur. Pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini, kami tidak kekurangan suatu apapun. Hari-hari ini Tuhan, kami mengalami begitu banyak hal, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Satu persatu kami, hamba-Mu Tuhan, tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari teman-teman secara khusus. Tetapi Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi isi hati, kesulitan, tantangan, pergumulan dari semua teman-teman. Sekarang Tuhan,
Kami mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau yang akan terus menolong dan menyertai supaya teman-teman semua komisi wanita diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan bijaksana, supaya Tuhan di dalam hidup kami senantiasa menjadikan Engkau nomor 1. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Bu Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami. Bukan cuma kami dengar Tuhan, tetapi juga kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan berkati bersama Pendeta Timotius dan anak-anak, Betsy dan Christopher. Terus Tuhan menjadi keluarga yang menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Untuk pelayanan mereka, Tuhan yang terus sertai dan Tuhan terus pimpin. Terima kasih Bapa dalam surga, seminggu yang akan kami lewati ke depan, kami mohon anugerah Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Tinggal CGL dan pengurus saja yang tunggu di ruangan ini sebelum kita